orang yang pergi ke dukun dan semacamnya. Namun ini tidak sepenuhnya juga benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Kata-kata syirik ini di dalam bahasa Arab mempunyai pengertian atau definisi yang jamak. Ketika seseorang dikatakan terlibat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bermakna orang tersebut dikatakan oleh para ulama taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Berarti orang itu telah melaksanakan sesuatu yang disebut taswiyah. Taswiyah itu artinya menyamakan. Sawwa yusawwi taswiyatan. Kalau orang teman-teman ikhwah dari Arab keturunan ini sawah itu sama. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang itu hanya khusus dimiliki, dikuasai, dimampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada pembagian akbar, syirik akbar, kemudian syirik asghar. Nah, ini secara definisi globalnya. Tentunya pembahasan tentang syirik ini kita akan kaji lebih dalam, tentunya sangat luas. Maka ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya menyamakan selain Allah dengan Allah ini tidak terbatas orang menyembah Tuhan selain Allah, menyembah berhala baik dari batu, terbuat dari kayu, besi dan semacamnya. Bahwasanya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sekedar sesederhana itu. Maka disinilah kita perlu memahami kapan seseorang dikatakan terlibat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dipelajari lebih lanjut. Dan malam hari ini kita sedikit memberikan gambaran betapa kerusakan yang terjadi di negeri karunia Allah namanya Baladu Indonesia. Baladu Indonesia. Baladu itu balad artinya negeri, atau ada istilah baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah itu negeri. Ini yang perlu kita pahami, bahwa segala kerusakan yang terjadi di atas negeri yang katanya bumi pertiwi ini, ya, tanah tumpah darah, sekarang tanah ditumpah-tumpahkan, ya, bahkan tanah dikumpulkan ada pengumpulan tanah-tanah dan air. Ini ya, sumber utamanya itu yaitu syirik. Ketika ada manusia, makhluk Allah yang hazil, shaqir, makhluk Allah yang sangat dhaif, lemah ini mendaulatkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah segala hal kerusakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima amilu, dalam surah Al-Ayah. Sungguh telah nyata kerusakan di atas daratan dan di atas lautan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, disebabkan ya karena ulah tangan-tangan manusia. Apa bentuk kerusakannya? Bentuk kerusakannya terjadi beberapa atau banyak pelanggaran kemaksiatan, terjadi kezaliman yang luar biasa, terjadi tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan yang benar, dengan alasan bahwasanya orang tersebut melanggar demikian dan demikian, padahal belum dibuktikan di meja
pengadilan. Ini namanya pengadilan jalanan. Ya, pengadilannya pindah di tengah jalan. Bahkan kalau kita mau lebih teliti lagi, kata-kata pengadilan itu juga kurang tepat, mungkin penzaliman di tengah jalan. Nah, kata-kata adil itu satu kata yang lawan dari zalim. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu sebelum kita sampaikan lebih lanjut, akan sedikit kita sekilas ya kita tayangkan sebagai ya tadkirah untuk kita semua, penyebab bencana yang muncul di mana-mana, baik di negara kita yang sama-sama kita cintai dan kita pertahankan untuk kita Islamkan, ya, ataupun di tempat-tempat yang lain, itu di antara penyebabnya adalah ada manusia-manusia yang bersekutu dengan iblis, laknatullah yang lain. Ada makhluk-makhluk Allah yang namanya manusia yang dia bersekutu dengan yang seharusnya mereka dijadikan musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya hanya saja syaitan itu kerjanya, programnya adalah mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi bagian dari golongannya, hizbahu, kelompoknya, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'irnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada suara-suara bunyi-bunyi yang kurang berkenan, tapi ini intinya kita mengambil tadkir di sebentar ini. Lalu nanti Mas Adi kalau ada suara yang kurang bagus. Belum ada suara. Bencana alam, gempa bumi, tanpa suara ya. Larung sesajen. Yang jelas ketika mau lempar nggak baca bismillah ya. Mana? Saya bismillah. Ya kerudungan ya Pak orang. Ya. Inilah menyelarukan sesajen.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kejadian ya Pak, jadi orang yang imam masjid yang dianiaya karena dia memperingatkan warganya tentang kesyirikan ini mengundang bala, mengundang bencana. Tapi justru dia mendapatkan perlakuan yang zalim dari sebagian warga masyarakat. Ini cerita Semeru yang lalu. Kejadian 3 hari sebelumnya, keluarga Habib Mokhtar bin Ali Al-Mokhtar, beliau salah satu orang yang selamat dari pusat Gunung Sembiu, Lumajang, yang berdomisili di desa Sepura, kecamatan Wonojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sebabnya, karena 3 hari sebelum letusan, beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang diperlukan. Habib merupakan tokoh pembelian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun, salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya sangat seram karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menamani Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai rumah subhanallah. Dikabarkan orang desa yang mengusir Habib Mokhtar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mokhtar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Ma nuzila al-bala illa bidarbin wa la rufi'a illa bitaqwa. Kata Imam Ibnu Qayyim. Ini tazkirah untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat yang sudah tadi ditunjukkan di slide ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapapun yang menyekutukannya dengan sesuatu. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'anun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul fasiqun. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, apakah penduduk satu negeri itu mereka merasa aman dari makar Allah.
ketika malam-malam mereka tidur nyenyak, ya, tidur sampai tidak sadar apa-apa, tidak ingat apa-apa, namanya tidur. Mereka merasa tenang, padahal mereka ini kanan kirinya, persekitarannya, masyarakatnya, negerinya sedang dikepung dengan kesyirikan. Waliyadzubillah. Manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka tidur dengan tenang. Awa amina ahlul qura. Apakah mereka merasa tenang kalau satu saat di malam ketika dia sedang tidur, siksaan kami turunkan ke atas mereka? Apakah mereka merasa tenang ketika mereka di waktu duha merasa aman dari makar kami, ancaman azab dan siksa kami, sedangkan mereka sedang bermain-main? Wahum yal'abun afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Tidak ada siapapun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah orang-orang yang imannya rusak. Al-fusqu ay al-fasad, atau al-fusqu al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memperingatkan tentang bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh duduk tenang merasa aman dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala sementara masih banyak dosa-dosa dan maksiat yang bertebaran di kanan dan kiri kita. Tugas sebagai seorang muslim adalah memberikan peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman itu makna secara lainnya kan menganiaya diri atau menganiaya orang lain, penganiayaan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan Allah jamin, Allah berikan keamanan, wa hum muhtadun, dan Allah garansi mereka itulah orang yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, ada sebagian atau banyak dari kalangan para sahabat merasa bersedih. Syaqqa ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dirasakan berat oleh para sahabat ketika ayat ini turun. Kemudian mereka mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wa ayyuna la yadlimu nafsa. Wahai Rasulullah, kalau syarat untuk Allah berikan jaminan, garansi keamanan baik dunia maupun akhirat, itu seseorang harus bersih dari kezaliman. Dalam makna ketika itu dipahami para sahabat, kezaliman yang penting secara umum, menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain. Maka siapa di antara kita ini yang bisa zero, bisa kosong, bisa sama sekali tidak pernah berbuat zalim? Kalaulah syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, orang itu harus bersih dari segala macam bentuk kezaliman. Karena para sahabat paham, mereka paham betul bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau disebut tanpa dengan menggunakan al-dzulmu dengan kata zulmin, itu maknanya adalah untuk segala jenis kezaliman. Lalu kepada diri sendiri, lalu kepada orang lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meluruskan atau memberikan bimbingannya kepada mereka
innahu laisal ladzi ta'mun. Maksud ayat itu bukan sebagaimana yang kalian pahami. Maksud perkataan bidzulmin itu adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Alam tasma'u qaulal 'abdis shalih. Apa kalian tidak pernah membaca ayat Al-Qur'an yang Allah mengisahkan, mengangkat ucapan, mengabadikan ucapan seorang hamba yang saleh, namanya Luqmanul Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, wahai anakku, ya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa disebut kezaliman? Apa bisa seorang menzalimi Allah? Kan tidak bisa. Allah Maha Jabbar, Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Tidak ada siapapun di antara makhluk yang bisa mendatangkan bahaya kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan Allah lemah, itu kebangetan. Itu penistaan. Masa Allah lemah? Allah itu Maha Kuat. Tidak ada siapapun dari kalangan makhluk baik di bumi maupun di langit yang bisa memudaratkan Allah. Ya ibadi, innakum lam tablughu dzurri fatadurruni, kata Allah dalam hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, tidak ada siapapun di antara kalian yang bisa menyampaikan madarat, membahayakan diriku, kata Allah. Walan tablughu naf'i fatadfa'uni, tidak ada seorang pun di antara kalian baik di langit maupun di bumi yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Allah lah yang an-nafi' wa-dhar, yang mentakdirkan adanya manfaat dan adanya madarat. Semua biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kenapa disebut innasyirka la dzulmun 'adzim? Bukan bermakna orang yang berbuat syirik itu menzalimi Allah, tidak. Kenapa? Karena kata-kata zulmun itu maknanya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi la'iqi bihi wa yu'addi ilal fasad. Orang dikatakan berbuat zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya plus menimbulkan kerusakan. Ini kaitan dengan tema kita, sumber malapetaka. Sesuatu itu apa saja. Maka ketika Allah tidak meletakkan, ketika hamba ya tidak bersikap atau tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungannya, tidak menempatkan Allah sebagai ma'bud yang diibadahi, yang ditaati, maka disitulah muncul kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, maka terjadilah penyembahan antara manusia dengan manusia yang lain. Terjadilah penyembahan antara yang dipimpin menyembah yang memimpin, menterinya menyembah presiden, presidennya nyembah siapa lagi. Nah, lebih tinggi, yang semuanya ala kulli hal makhluk. Maka di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Nasara. Ini Allah menyinggung ataupun menyindir orang-orang Nasara. Mereka orang-orang Nasara, ahlul kitab, menjadikan pendeta-pendeta mereka, kalau bahasa kita ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbab min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah, beribadah ilahan wahidah, ilah yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali ya dia Allah subhanahu amma yusyrikun. Ketika pada satu hari Rasulullah kedatangan tamu dari rombongan orang-orang musyrik dari satu daerah, dari satu kampung Najran, dari negeri Yaman. Yang rombongan itu diantara yang datang adalah Adi bin Hatim At-Ta'i, anak seorang bangsawan
bangsawan dari kabilah Ta'i. Namanya bapaknya adalah Hatim. Hatim ini orang yang kepala kabilah, kepala suku. Ketika itu Adi bin Hatim yang masih belum memeluk Islam datang dengan rombongannya dari daerah Najran, semuanya orang-orang Nasara menghadap baginda Rasulullah SAW. Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam ila akhir ayat. Arti yang mereka semuanya orang Yaman paham betul makna ayat itu karena dengan bahasa Arab. Mereka langsung kayak makjem gitu bahasa kita sekarang. Kayak tertembak langsung, tembak di tempat. Kenapa? Tapi bukan di atas mobil ya. Ditembak oleh ayat itu, mereka makjem. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami orang-orang Nasara tidak pernah sekalipun menyembah ahli-ahli ibadah ataupun pendeta-pendeta ulama-ulama kami. Paham mereka ketika itu yang namanya nyembah itu rukuk, sujud, sungkem, dicium telapak kakinya, gitu ya. Pahaman mereka yang namanya ibadah itu seperti itu. Rasulullah bertanya, bukankah pemimpin kalian, pendeta kalian, ulama kalian ketika menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan, kalian sami'na wa ta'na, kalian tanpa pikir panjang, penting makan gitu aja. Kalian laksanakan tanpa kalian menggunakan akal pikiran sehat kalian. Mereka plonggong ketika itu. Oh, ya memang begitu keadaan kami, ya Rasulullah. Itulah yang Allah maksudkan, kalian telah menjadikan pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama kalian sebagai rob-rob Tuhan-Tuhan selain Allah. Disitulah letak kesyirikannya. Ikhwani wa akhwati fillah, ini yang saya katakan di awal kajian kita. Banyak umat Islam memahami kesyirikan itu sekedar menyembah recok, hukum yang bengawan suruh, ataupun pakai jimat dengan segala bentuk dan ukurannya, dan termasuk harganya juga. Karena jimat itu harganya bervariasi dari yang 5.000, 10.000, saya ketahui yang jutaan, ya, tergantung kebutuhannya dan isinya apa. Padahal di antara jimat itu ada isinya serindel wedhus, Pak. Saya cerita saya ini benar-benar yang cerita tapi bukan di Indonesia, ini di Brunei Darussalam. Ternyata di Brunei itu yang namanya jimat laris manis, Pak. Dengan kalau di Brunei ini yang ceritanya orang yang pernah ke Brunei itu pertama datang dari Indonesia, ya bawa jimat dah gitu ya. Itu kayak jimat. Nah, ternyata kesyirikan yang satu ini yang Allah sebutkan dalam surat Taubah, inilah yang sedang menjadi sumber petaka di negara yang sama-sama kita cintai. Di mana orang ketika sudah diperintahkan pimpinan sudah ada pikir ini halal, ini haram, ini dosa, ini tidak dosa, tidak dipikir. Oke, berangkat gitu. Tidak dipikir. Dulu sedikit saya tambahkan cerita sebagai penutup. Pernah terjadi di Kuala Lumpur, ibu kota negara Malaysia, negara jiran kita ini. Pernah terjadi di pusat kota Kuala Lumpur demonstrasi besar-besaran. Dari sana termasuk jarang kita dengar. Jarang kita dengar, jarang ekspos, tidak tahu ya. Tapi itu memang diekspos dunia media internasional. Dari sana itu pasukan andalannya bukan Densus Malaysia, di sana FRU. R itu R kalau bahasa kita kan di sana kayak Inggris. FRU itu FRU kalau bahasa kita. Itu pasukan elit penggempur orang-orang yang demo. Kata para dai-dai yang aktivis yang misalnya bagus lah, semangat jiwanya. Kalau sering menyinggung pasukan FRU itu, Pak. Pasukan FRU itu pasukan yang kalau dia keluar dari baraknya, otaknya ditinggal di barak. Jadi keluar dia tanpa otak. Mereka hanya satu bunyi, gitu, makan gitu saja. Oke, tunggu alarm. Nah, itu berarti tugas, tergantung diarahkan mana. Maka mereka itu katanya, ya, ketika keluar dari barak mereka sebelum pergi otaknya ditinggal. Jadi mereka jalan tanpa otak.
memukul mundur pasukan pembubarkan. Sehingga pernah kejadian di pusat kota yang terjadi di besar-besaran itu, tidak jauh dari situ ada musola, mereka surau ya bahasa mereka ya, bahasa surau. Ada seorang kakek-kakek, kan seluruh yang ikut demo disemprot pakai gas air mata. Yang sempat ketangkap itu dimasukkan truk. Bagaimana tahunya ini pendemo dan pendemo sebetulnya teles basah, lempar basah tarik. Dan orang tua itu tidak tahu apa-apa. Wong dia cuma melihat dari kejauhan, dia habis wudu, kan basah. Mau masuk masjid, basah gua akan terusnya nggak tahu. Pokoknya basah. Nah itu namanya. Mereka katakan mereka itu kalau keluar kotanya ditinggal di markas, jadi keluar tanpa kota. Ikhwani wa akhwati fillah, inilah bahayanya kesyirikan yang menjadi sumber malapetaka pada hari ini, terutama kesyirikan dalam pengertian yang terakhir ini, memberikan ketaatan, loyalitas kepada siapapun, apapun yang dilaksanakan, gempur terus, maju terus, pantang mundur. Walaupun itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, tidak akan diampuni oleh Allah. Dan jangan beralasan pulang boten ngertos dan diterima pada hari kiamat nanti. Kamu tinggalnya di mana? Di daerah Nato Suman. Daerah Nato Suman, kok boten ngertos pengajian setiap berbiak pengajian boten ngertos, tidak ada alasan. Kecuali kamu di Papua, pedalaman, Baikoteka, kamu lihat cuma hewan-hewan, suara burung, tidak pernah lihat masjid, tidak pernah dengar suara azan. Nah mungkin ada itu. Nah ini ikhwani wa akhwatullah, demikianlah sedikit sekilas kalau kita bahas panjang lebar, waktunya sangat panjang. Mudah-mudahan sekilas yang kita sampaikan memberikan pencerahan dan yang tidak kalah pentingnya, masing-masing kita berkewajiban untuk memperingatkan masyarakat kaum muslimin siapapun mereka untuk berhati-hati, berwaspada dari dosa yang satu ini yang menjadi sumber malapetaka dunia dan akhirat. Allah Ta'ala bersawab. Saya akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum